mantan mamah mertua saya. Mantan mamah mertua itu nangis dan berkali-kali nangisnya sampai keluar mensewu sumpah serapah untuk anaknya. Dengan support mereka, support keluarga saya, itu yang bikin saya tetap tenang, tetap berusaha tenang sih sebenarnya. Gimana untuk menghadapi ini. Mbak balik lagi ya. Tadi agak gregetan nih, soalnya Mbak kan cerita ya untuk melangsungkan pernikahan yang cukup ya besar ya, bisa dibilang ya. Kan biayanya kan dari perempuan nih paling banyak ya. Ada nggak perasaan atau keinginan waktu itu, oke lah saya udah nggak peduli lo mau ninggalin gue, mau meninggalkan saya dalam keadaan seperti ini tanpa alasan, tapi balikin dong duitnya baru seminggu gitu ya, nggak ada seminggu tiba-tiba udah ditalak gitu. Pernah nggak Mbak seperti itu? Karena dia harus tanggung jawab dong. Enggak pernah. Enggak. Saya udah capek banget sih waktu itu ya, karena setelah acara pun banyak yang harus diselesaikan gitu. Tapi orang yang saya harap membantu saya nggak ada gitu kan. Jadi saya harus menyelesaikan sendiri bersama keluarga saya gitu. Tapi ada support dari mantan mamah mertua saya itu ya, dia ada sempat bantu, tapi maksudnya ya tidak banyak gitu, tapi maksudnya support itu ada gitu. Saya membayangkan ya mengambil sebuah intisari ya dari pernikahan yang hanya berlangsung sekian jam ini ya, kemudian ditinggalkan, kemudian jatuh talak 3 bulan kemudian, tetapi dengan di bulan Ramadan, di bulan Ramadan dan dengan proses yang luar biasa tadi, artinya jangankan nafkah batin, nafkah lahir aja dia nggak peduli gitu ya. Kalau boleh tahu Mbak, waktu itu kira-kira menurut Mbak Tengarai, apakah yang membuat dia meninggalkan Mbak? Wanita. Itu saya bisa menjawab pertanyaan saya itu yang ibaratkan itu pertanyaan berbulan-bulan nggak pernah terjawab gitu. Selesai ketok palunya gitu, itu jadi seperti bermunculan sendiri gitu loh. Kayak bukti-buktinya tuh ada masuk. Nah dari situlah saya menyimpulkan, saya berusaha menyimpulkan sendiri what the reason sih, apa sih alasannya gitu. Saya simpulkan sendiri kalau jadi sebelum bertemu dengan saya melangsungkan pernikahan itu kemungkinan besar menurut saya ya dia sudah bertemu dengan wanita lain yang mungkin lebih serak menurut dirinya gitu, yang membuat dia lebih ini wanita yang saya cari deh, bukan Indri gitu. Dan kenapa kalau memang seharusnya itu wanita yang lebih dia srekin gitu, kenapa nggak berusaha terus terang ketika semuanya tuh sudah terlanjur gitu kan? Karena kan ini ada biaya psikologis ada beban psikologis yang kalau andai kata dia mengatakan nggak jadi di awal dan gitu, Mbak juga nggak peduli kalau sama perempuan yang mana, tapi ini kan seperti maaf ya, nggak mau rugi gitu loh dia yang rugi ya kan. Aku dapat pernikahannya juga seolah-olah juga dianggap baik gitu oleh keluarga Mbak, tapi endingnya kemudian dia tiba-tiba ke perempuan yang baru saja mungkin dia temuin. Saya nggak tahu. Dan itu menurut saya ini Mbak, itu ini menurut pandangan dan juga perspektif karena riset juga ya. Seperti itu tuh habit itu artinya pria yang begitu akan begitu lagi nantinya, ya kan? Memang seperti itu. Iya, artinya itu pada bawaan sebetulnya. Artinya dia akan melakukannya lagi entah kapan, entah waktunya, tapi dia akan mencoba begitu lagi. Sebenarnya kasihan juga ya. Iya, itulah. Yang mendapatkan siapapun perempuan itu mungkin memang harus. Karena nggak semua perempuan itu bisa kuat dapetin macam karakter laki-laki seperti itu nih gitu kan, ibaratnya nggak bisa inilah gitu, nggak semua bisa. Dan mungkin menurut Allah saya kuat, jadi saya yang diberikan ini. La yukallifu nafsan illa wus'aha, Mbak. Allah akan memberikan beban pada hambanya yang Allah anggap ini masih kuat kok gitu. Artinya
dengan kejadian yang sangat traumatis. Saya rasa itu Allah masih menimbang Mbak tuh kuat untuk menerima. Padahal itu. juga yang dalam menjalaninya kuat sih. Saya berusaha untuk harus kuat, orang tua saya aja kuat gitu. Jadi awal mula yang bikin saya kuat itu sebenarnya saya itu mendawamkan dikirnya Nabi Yunus. Itu yang saya lakukan, terus sampai saya ketiduran lah, saya sampai takut nggak bisa bangun lagi gitu, sampai setitik seperti itu. Saya tidur pun minta dipegangin bapak saya gitu, maksudnya entah tangannya menyentuh tangan saya atau dahi saya, pokoknya tolong dong pegangin B gitu. Aku takut nggak bangun lagi gitu, aku takut bablas nih gitu. Waktu itu sempat mengkonsumsi obat atau apa gitu? Enggak sama tapi sekali. Sempat saya hanya cuma minta stressful ya. Pegangin aku gitu, pegangin dong gitu. Jadi kayak tidur, bangun lagi kayak orang kaget gitu loh, Mbak. Itu berkali-kali. Jadi kalau saya dipegang bapak saya merasa tenang, bisa pulas. Itu selama beberapa minggu. Kekecewaan Mbak ya pada mungkin bukan takdir tapi pada sebuah ekspektasi ya, yang tadi Mbak menganggap segalanya itu luar biasa, segalanya itu akan berjalan baik-baik aja, calon atau bahkan suami yang Anda idam-idamkan itu adalah suami yang sempurna ya, seperti cerita princess dan prince gitu ya, dan tiba-tiba terhempas begitu saja. Dan apakah Mbak waktu itu kecewa, saking kecewanya, saya lihat di akad nikah pakai jilbab. Apakah bentuk dari kekecewaan itu juga sampai sekarang Mbak masih menganggap bahwa ada sirat kekecewaan juga sehingga kemudian menanggalkan jilbabnya sampai sekarang? Kalau untuk jilbab sebenarnya memang saat pernikahan saya memakai itu atau keputusan keluarga juga ya gitu. Kalau pada realnya saya waktu itu masih belajar Mbak, sebenarnya setelah menikah maunya memang pakai hijab gitu, tapi kenyataannya seperti itu. Saya memutuskan enggak dulu deh, saya belum bisa. Tapi bagian dari kekecewaan itu ada. Mungkin ada bagian dari kekecewaan. Ya itu jangan ditiru ya buat kalian. Kalau bisa istiqomah. Iya ya. Tapi insya Allah akan bercita-cita suatu saat yang pasti. Akan kembali lagi seperti dahulu, dan saya doakan Mbak berhijrah lagi gitu ya seperti dahulu. Dan adakah keinginan untuk mencoba jatuh cinta lagi dan membangun bahtera hidup bersama pria entah di mana gitu? Mungkin ada yang akan kenalan setelah podcast kita nanti ditayangkan gitu, atau itu sudah tertutup? Kalau tertutup tuh enggak ya Mbak ya, maksudnya lebih ke sebelum saya menemukan laki-laki yang tepat, yang bikin saya nyaman, bikin saya percaya lagi gitu. Karena sekarang beberapa sih ada mendekati tapi kayak trustnya ini tuh belum klik gitu. Jadi dia harus membuktikan dulu, harus memperlihatkan effortnya benar-benar untuk mendekati saya. Iya, karena Mbak sudah punya pelajaran yang cukup. Sekarang itu saya yang pakai logika. Iya. Mbak pengen punya anak nggak nanti kalau menikah lagi? Kalau keturunan saya pengen gitu. Tapi ini kan saya juga sudah di penghujung usia ini ya, produktif ya gitu. Pada akhirnya saya udah, ya Allah udahlah terserah Allah aja untuk jodoh pun ya. Ya sedikasihnya Allah, tapi saya minta yang terbaik gitu. Harus kehidupan saya harus lebih baik daripada saya sendiri gitu. Mbak Indri yang sekarang adalah berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Dia lebih berdaya gitu, lebih memahami bahwa cinta itu bukan buta gitu. Dan dia juga tadi menggunakan logika, tidak hanya menggunakan perasaan yang kadang-kadang perempuan tuh dimanfaatkan oleh oknum pria gitu ya, untuk kemudian dibelai-belai, dikasih coklat, dikasih bunga gitu ya, kemudian meleot deh ya, akhirnya mau. Dan padahal untuk menutupi red flag-nya itu tadi. Apa kira-kira Mbak yang bisa Mbak sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana? Buat kalian gitu, perempuan yang
sedang mau menjalani kehidupan baru gitu, entah menikah, entah sedang proses menuju ke pernikahan, ataupun sudah menikah tapi menemukan permasalahan atau apa gitu. Pakailah logika kalian. Gitu, jangan semua perasaan yang kalian ikuti, tapi ikutin harus dipakai juga secara logis gitu. Dan jika kalian tuh menemukan sisi red flag kayak gitu, atau ngerasa ngeganjel dalam hati, ini kayaknya nggak bisa nih saya sama dia nih gitu, karena mungkin kehidupan sebelum bersama dia atau calon kalian itu kehidupan kalian sudah baik-baik aja, kalian mikir lagi deh gitu, dengan sejalannya waktu, bener enggak ini kalau bersama dia kehidupan kalian akan lebih baik gitu. Gitu akan jika tidak, pikirkan lagi deh. Pikirkan lagi itu artinya mungkin kalau harus meninggalkan adalah pilihan yang terbaik. Jangan sebelumnya coba-coba, terlanjur. Jangan ambil resiko. Ucapan terakhir mungkin pada orang tua Mbak yang selama ini selalu kasih support ke Mbak. Di sana mungkin nanti papa dan mama atau ibu dan bapak akan melihat Mbak yang sekarang gitu, biar nggak nangis lagi waktu wudhu. Kalau buat bapak ibu di rumah, terima kasih ya, lebih ucapan kayak matur nuwun, udah kuat banget gitu, udah tatak gitu. Jadi kekuatannya kalian itu yang bikin saya masih bertahan gitu. Dan untuk saya boleh pesan sedikit mungkin ya, untuk mantan mamah mertua saya yang mungkin saya nggak tahu akan bisa bertemu lagi atau enggak, karena kita sudah lost kontak lama sekali gitu. Matur nuwun juga buat mama matur nuwun, udah saat kondisi sulit saya, mama ada, orang tua saya ada, keluarga besar saya ada, keluarga Wonosobo saya ada, kakak kandung saya, kakak ipar saya selalu ada buat saya. Kalau kalian nggak support saya waktu itu, saya nggak ngerti. Untuk mama, saya nggak tahu apa kita bisa ketemu lagi apa enggak, karena saya juga mengamati terus walaupun kita sudah lost kontak gitu. Saya mengamati mama lewat makwo gitu. Mama baik-baik aja, saya udah bersyukur, alhamdulillah. Saya tetap sayang sama mama. Saya selalu kasih doa terbaik buat mama. Mama sehat-sehat di sana. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak, sebuah penutup yang luar biasa untuk menunjukkan Mbak Indri gak cuma kuat tapi juga solid, juga hatinya sudah hanya tertambat pada yang di atas gitu, menyerahkan segalanya, dan Mbak juga siap menatap masa depan yang insya Allah jauh lebih cerah, jauh lebih baik. Dan terima kasih sudah sharing pengalamannya, terutama buat Adem Cinta dan Cerita, buat para perempuan dimanapun ya. Terima kasih sekali sudah sharing, dan sukses selalu ya Mbak ya. Oke, all the best. Sukses buat. Ya, all the best for you Mbak. Jangan nangis lagi Mbak, nggak pernah nangis kok.